Hai teman-teman, apakah kamu ingat masa kerajaan Singosari pada abad ke-13? Berdasarkan kitab Negara Kertagama yang ditulis pada tahun 1365 Masehi, dituliskan bahwa Candi Kidal adalah tempat pendarmaan Raja Anusapati, yakni Raja kedua Singosari, putra tiri Ken Arok dan putra Ken Dedes. Nah, Candi Kidal ini menjadi saksi bisu sejarah yang penuh drama loh. Apakah kalian penasaran? Aku, Anissa, akan mengajak kalian keliling Candi Kidal dan simak informasi lengkap mengenai sejarah Candi Kidal dalam video ini ya. Candi Kidal terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang. Candi ini berjarak sekitar 20 km ke arah timur dari kota Malang. Dibangun pada tahun 1248 Masehi, tak lama pasca upacara pemakaman Ceradah yang diadakan untuk Raja Anusapati. Setelah selesai pemugaran atau perbaikan kembali pada dekade 1090-an, candi ini sekarang berdiri dengan tegak dan kokoh serta menampakkan keindahannya. Jalan menuju ke Candi Kidal sudah bagus setelah beberapa tahun rusak berat. Di sekitar candi banyak terdapat pohon-pohon besar dan rindang. Taman candi juga tertata dengan baik, ditambah lingkungan yang bernuansa pedesaan menambah suasana asri bila berkunjung ke sana. Candi Kidal memiliki beberapa keunikan. Ia terbuat dari batu andesit dan berdimensi geometris vertikal. Candi Kidal memiliki 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Kaki candi tanpa agak tinggi dengan tangga masuk ke atas kecil-kecil, seolah-olah bukan tangga masuk sesungguhnya. Badan candi lebih kecil dibandingkan luas kaki serta atap candi, sehingga memberikan kesan ramping. Pada kaki dan tubuh candi terdapat hiasan medalion serta sabuk melingkar menghiasi badan candi. Atap candi terdiri atas 3 tingkat yang semakin ke atas semakin kecil, dengan bagian paling atas mempunyai permukaan cukup luas tanpa hiasan atap seperti ratna atau ciri khas dari candi Hindu, atau stupa yang merupakan ciri khas dari candi Buddha. Masing-masing tingkat disisakan ruang agak luas dan diberi hiasan. Konon tiap pojok tingkatan atap tersebut dulu disungging dengan berlian kecil. Menonjol lainnya adalah kepala kala yang dipahatkan di atas pintu masuk dan bilik-bilik candi. Kala salah satu aspek dewa Siwa dan umumnya dikenal sebagai penjaga bangunan suci. Hiasan kepala kala Candi Kidal tampak menyeramkan dengan matanya yang melotot, mulutnya terbuka dan tampak 2 taringnya yang besar dan bengkok memberi kesan dominan. Adanya taring tersebut juga merupakan ciri khas candi corak Jawa Timuran. Di sudut kiri dan kanannya terdapat jari tangan dengan mudra atau sikap mengancam. Maka sempurnalah tugasnya sebagai penjaga bangunan suci candi. Membahas sejarah Candi Kidal erat kaitannya dengan kematian dan jasa-jasa Raja Anusapati terhadap kerajaan Singosari. Kisah tersebut tercatat dalam kitab Negara Kertagama yang dituliskan oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 saat masa kerajaan Majapahit. Dalam kitab ini dituliskan bahwa Anusapati adalah anak dari Ranggah Rajasa Sanggirinata Putro yang merupakan pendiri kerajaan Tumapel atau sering kita sebut sebagai kerajaan Singosari.
pada tahun 1227, Anusapati menggantikan ayahnya dan diangkat menjadi raja. Di bawah pimpinannya diceritakan bahwa kerajaan Singosari dalam kondisi yang makmur dan tenang hingga digantikan oleh putranya yaitu Wisnuwardana pada tahun 1248 Masehi. Di tahun inilah Candi Kidal menjadi tempat upacara pemakaman untuk ayahnya Anusapati agar dipuja sebagai Dewa Siwa. Secara arsitektur, Candi Kidal ini kental dengan budaya Jawa Timuran yang telah mengalami pemugaran pada tahun 1990. Candi Kidal juga memuat cerita Garudaya, cerita mitologi Hinduistik yang berisi pesan moral pembebasan dan perbudakan. Sampai sekarang Candi Kidal ini masih terjaga dan terawat. Ciri khas atau keunikan lainnya dari Candi Kidal terletak pada ketiga relief cerita Garudaya berbentuk fragmen yang dipahatkan pada kaki candi. Pada relief pertama menunjukkan gambar Garuda yang tengah menggendong 3 ular besar. Relief kedua melukiskan Garuda dengan kendi di atas kepala, dan relief terakhir Garuda menyenggak seorang perempuan. Relief Garudaya ini menggambarkan bakti Raja Anusapati kepada ibunya yaitu Kendedes. Bangunan Candi Kidal berbentuk bujur sangkar. Sisinya berukuran 36 meter dan punya penampil juga tangga masuk di bagian barat. Bentuk candi terlihat ramping seperti candi gaya Jawa Timuran dengan kaki candi besar dan agak tinggi, serta tubuh candi yang dibangun agak menggeser ke belakang. Kemudian bila dilihat pada bagian atas berbentuk seperti piramida dengan puncaknya berbentuk kubus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Candi Kidal ini difungsikan sebagai tempat dharma atau kuburan dari seorang raja, yaitu Raja Anusapati. Fungsi candi ini sama dengan candi-candi di Jawa Timur pada umumnya. Selain sebagai tempat mendoakan Raja Anusapati, pembangunannya juga ditujukan sebagai perawatan kepada ibu sang raja, yakni Kendedes. Hal tersebut tercermin dari penggambaran relief Garudaya yang menunjukkan kasih sayang Raja Anusapati kepada ibunya yang semasa hidupnya nelongso dan penuh derita. Fungsi ini juga sangat berhubungan dengan letak geografis Candi Kidal, di mana terletak di Kabupaten Malang, Kecamatan Tumpang, yang termasuk ke dalam dataran tinggi. Hal ini terkait dengan kepercayaan nenek moyang bahwa tempat yang tinggi adalah tempat yang suci, tempat bersemayamnya roh leluhur. Selain itu, di dataran tinggi banyak batu berjenis andesit, sehingga batu dari Candi Kidal adalah batu andesit karena banyak tersedia di tebing bukit. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Candi Kidal adalah candi peninggalan agama Hindu yang terletak di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi peninggalan Kerajaan Singosari ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati. Oleh para sejarawan, Candi Kidal ini disebut sebagai candi pemujaan paling tua di Jawa Timur karena raja-raja sebelumnya hanya meninggalkan pertirtaan atau pemandian. Demikian pemaparan seputar sejarah Candi Kidal yang menarik dan penting untuk kalian ketahui. Semoga informasi dalam video kali ini bermanfaat dan menambah pengetahuan sejarah kalian, khususnya mengenai Kerajaan Singosari di masa Raja Anusapati.
sekian, aku Anissa pamit undur diri sampai bertemu di video lainnya.